laporan atau mutasi utang ya. Kita lihat di AP subsidiary ledger summary ternyata bukan outstanding. Kita lihat historinya, mungkin kita bisa lihat per 2019 per 1 November atau per 30 November ya. Misalnya per 30 November biar nanti kelihatan untuk mutasinya. Oke. Sekarang kita lihat toko Jayadi itu punya 10 juta gitu ya. Kemudian tadinya total kita punya 43, 10 juta sudah dibayarkan sehingga 10 juta. Ya 11 juta 300 sudah dibayarkan sehingga sisa 0. Punya Seven Hak 5 juta 700, ada jurnal voucher tadi sudah kita kurangkan menjadi 0. Jadi sekarang sisa utang kita itu tinggal 26 juta dari sebelumnya 43 juta rupiah. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut, ini sudah 2 transaksi, kita lanjut ke transaksi yang ketiga. CU3, diterima pendapatan atas jasa servis. Diterima pendapatan berarti ada kas bertambah dan pendapatannya bertambah. Maka kita masuk ke, tadi jurnal vouchernya sudah new ya, sorry kita pakai ini. Per tanggal 10 Desember 2019. Tanggal 10 Desember 2019. Keterangannya adalah diterima pendapatan atas jasa servis. Diterima pendapatan berarti kasnya bertambah berapa? 23 juta rupiah. Kemudian pendapatan ya. Pendapatan jasa servis ternyata belum ada. Nanti kita rename ya. Kita pakai akun pendapatan jasa di sini. 23 juta rupiah. Jika sudah, kita klik Save and New. Kalau kita lihat di chart of account kita, untuk pendapatan jasa itu masuknya akun pendapatan servis. Maka ini kita sesuaikan akunnya gitu ya. Kita rename dulu, kita masuk ke cowanya dulu ya. List, kita klik cowa. Tadi ada pendapatan jasa. Kita rename dulu. Nah, ini kita double klik. Kita ganti nama akunnya ini pendapatan servis. Nomor akunnya 4 strip 401. 4 strip 401, kemudian kita klik oke. Kita refresh dulu. Oke, sudah berganti ya. Sekarang kita lihat all jurnal kita refresh. Oke, ada kas di debit dan pendapatan servis di kredit. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat. Diterima piutang usaha dari Nona Rinjani lunas Imelda 5 juta rupiah. Rinjani. Rinjani berarti 3.500.000. 3.500.000. Kemudian ini saya tandai aja ya biar enggak bingung nih. Nah, yang sudah saya tandai warna kuning. Dan Imelda 5 juta rupiah diterima piutang. Berarti kan kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Gitu ya. Kita copy dulu penerimaan pendapatan jasa, penerimaan piutang. Nah, ini ya. Kita masuk ke jurnal voucher. Oke. Jurnalnya nomor 4, tanggalnya itu tanggal 11 Desember 2019. Kita lihat 11 Desember 2019. Diterima uang berarti ya. Kas jumlahnya tadi 3.500.000 dan 5 juta. 8.500.000 ya. Oke. Kemudian
piutangnya berarti ya, piutang, usaha berkurang. Nah, piutangnya itu jangan 8.500.000 dulu. 3.500.000 dulu kita tuliskan. Punya Rinjani ya. Oke. Jika sudah, enter. Piutang lagi. Nah, piutangnya sekarang punya Imelda 5 juta. Imelda. Jika sudah, kita klik save and new. Kita lihat, karena ini kita terima uang atas piutang, berarti kita juga bisa melihat subsidiary ledger-nya. Ini untuk AP berarti account receivable. Ini, misalkan kita mau lihat yang detailnya ya. Ini dari tahun 2019. Kita mulai dari pas buka ini ya, aplikasinya ya. Per 30 deh. Kita klik OK. Nah, kita refresh dulu. Nah, jadi untuk Tuan Rinjani, tadinya kita punya 3.500.000, kemudian berkurang 3.500.000 ya, karena ada pembayaran, maka sekarang saldonya tinggal 0. Di Imelda, tadinya kita punya piutang 11.375.000, dibayar 5 juta, maka sisa sekarang 6.375. Gitu ya. Punyanya Tuan Andara masih tetap. Ini untuk yang detail. Kalau ini yang summary. Kalau ini mau yang utang mau dilihat detailnya juga bisa. Tadi untuk index to report kita masukkan countable. Nah, ini detail. Kalau misalkan mau dilihat detailnya juga. Tapi kalau mau summary-nya itu lebih ringkas gitu ya. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, ini untuk yang AP subsidiary ledger detail. Kita close semua biar nggak terlalu numpuk ini tab-nya. Nah, yang paling penting jurnal vouchernya ya. Sekarang kita masuk ke transaksi kelima. Transaksi kelima. Untuk transaksi kelima adalah dibayar listrik. Kita lihat ada akun listrik. Nah, listrik dan air. Ada bayar air enggak? Telepon dan air. Ada yang clear nih. Oh, saya ganti aja soalnya ya. Dibayar listrik dan air. Ini saya ganti aja listrik dan air. Air. Telepon dan airnya saya ganti ya. Dibayar biaya telepon. Nah, saya sesuaikan aja. Oke, sekarang dibayar biaya listrik dan air. Dibayar berarti ada biaya listrik dan air sama kas ya, tanggal 12 Desember. Mau dikasih keterangannya sampai angkanya boleh. 12 Desember. Kita lihat 12 Desember. 12 Desember mana? Iya. Pembayaran listrik dan air. Maka di sini kita cari listrik. Oke, kita ada biaya listrik. Nilainya 2.500.000. Kreditnya barang tentu sudah pasti ya. Ini ada kas. Jika sudah, kita klik Save and New. Nah, kalau kita masuk all journal, biaya listriknya belum kita sesuaikan. Untuk nama akunnya, maka kita sesuaikan dulu. Kita lihat di COA. Beban listrik dan air. Nomornya 5-504. Oke. Kita cari dulu ya. Nah, ini. Kita ganti 5-504. Ya. Jika sudah, kita klik OK. Kita refresh. Lalu jurnalnya kita refresh. Nah, bukan listrik dan air. Oke, kemudian itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Transaksi yang kelima, sekarang berarti kita masuk ke transaksi yang keenam.
Untuk transaksi yang keenam, diterima pendapatan atas jasa servis. Diterima pendapatan. Berarti kasnya bertambah. Tanggalnya tadi tanggal 20 Desember. 20 Desember. 20. Mana ini 20? Di kas ya. Kasnya bertambah. Tadi nilainya 35 juta. Oke. 35. Enter, enter, enter. Kemudian di sini akan ada pendapatan servis. Nah, pendapatan servis. Sudah? Jika sudah seperti ini, kita maka klik Save and ya. Transaksi nomor 6 sudah selesai. Lanjut transaksi ke-7. Dibayar gaji. Maka akan ada debitnya beban gaji, kreditnya kas. Gitu ya, tanggal 22 Desember. Tanggal 22 Desember. Cari gaji. Oke, ada gaji lembur. Ini masih belum sama, nanti kita rename juga akunnya. Tadi berapa angkanya? 7.500.000. Kreditnya, maka akan ada kas. 7.500.000. Jika sudah, kita klik Save and New. Kita ganti dulu cowoknya. Kita ganti cowoknya, tadi ada gaji. Kita lihat dulu gaji yang mana. Oke, ini ya. Kita rename gajinya sesuai dengan cowok yang kita sudah buat. Beban gaji 5.501. 5/501. Jika sudah, kita klik OK. Kita refresh, all journal kita refresh. Nah, sudah ketemu beban gaji sama kas. Oke, kita lanjutkan. Transaksi keberapa ini? Ya, transaksi ke-8. Ya, 4 lagi ya. Dibeli bahan bakar mobil untuk keperluan kantor. Bahan bakar mobil. Oke, kalau melihat di coanya yang paling dekat itu ya, akunnya itu adalah beban transportasi ya, beban transportasi yang paling dekat. Kita pakai kode 5508. Nah, sekarang tanggal 25 langsung kita input. Ya, 25 Desember. Masuk ke jurnal voucher 25 Desember. 25. Oke. Pembelian bahan bakar mobil untuk keperluan kantor. Jika sudah, kita cari transportasi. Ini lebih transportasi karyawan. Oke. Yang paling dekat adanya transportasi karyawan ya. Atau BBM, coba kita search BBM ada enggak? Oh, enggak ada. Ya sudah, berarti kita pakai ini aja ya. Nanti kita rename lagi. Beli 1 juta rupiah. Ya, 1 juta rupiah. Belinya pakai apa? Pakai uang tunai, maka di sini akan ada kas 1 juta rupiah. Kita save and new. All journal masih menggunakan. Oke. Sebentar. Oke, tadi ada yang keliru apa ya? Coba kita lihat dulu. Kok nggak masuk ke all journal ya? Filternya jangan lupa di unchecklist ya.
Oh iya benar, tadi saya salah ketik. Pantesan di all jurnalnya nggak masuk. Oke, di all jurnal nggak masuk. Maka ini kita rename ya, kita double klik. Atau misalkan, aduh Bu, ini rename-nya gimana? Berarti ini ada kasus, saya tuh salah ketik tanggal. Nah, bagaimana cara untuk kita mengedit, tambah, ataupun delete gitu ya. Karena saya cuma salah tanggal ya, saya edit aja. Masuk ke list, General Ledger, Journal Voucher. Kita filter bedetnya di unchecklist aja ya. JU008 nih, tahunnya 2022. Lali ini ya. Berarti kita ganti saja. Kita edit kan. Tanggal 25, nah tahun 2019. Kita klik Save and New. Kita cek lagi jurnalnya. Ini jurnal vouchernya kita ini lagi. Kita cek lagi jurnalnya. Nah, muncul biaya transport karyawan. Sekarang kita edit lagi. Ini kan belum sesuai. Kita edit dulu. Dicoak ya seperti biaya transport karyawan. Nah ini, tadi pakai ini kita double klik. Nah, untuk nama akunnya itu beban transportasi 5.508. Jika sudah kita klik oke. Kita refresh. Kita all jurnalnya kita refresh lagi. Oke, ini jurnal untuk transaksi 8. Oke. Kemudian ada jurnal untuk transaksi yang ke 9, Dibayar biaya telepon 3.250.000. Dibayar biaya telepon tanggal 30 Desember 2019. Kita masuk jurnal voucher 30 Desember 2019. 30 ya. Biaya teleponnya itu 3.250. Berarti ini telepon. Adanya telekomunikasi. Kita pakai ini aja berarti. 3.250.000. Oh, kasih ya. Kita klik save and new. All journal, refresh. Ini karena belum sesuai, kita ganti. Telekomunikasi, kita ganti. Nah, ini ya. Double klik. Kita lihat coba. Telepon. Nah, 5.502. Kita ganti ya. 5.502. Jika sudah, kita klik oke. Refresh, all jurnalnya refresh. Nah, ini sudah pas ya. Kemudian untuk transaksi yang ke-9. Nah, untuk transaksi ke-9 di sini ada dibayar biaya konsumsi rapat. Konsumsi. Kita lihat akunnya. Nah, ada beban konsumsi di sini. Oke, kita lihat lagi pembayaran biaya konsumsi rapat. 500.000, tanggal 30 lagi. 30 lagi. Pembayaran atau pembelian misalkan tuh. Pembelian konsumsi rapat misalkan. 2019. Tanggalnya tanggal 30. Berarti ini konsumsi. Ada nggak ya konsumsi? Bentar. Apa ini biaya yang paling mendekati? Kita cek dulu ya. Akun yang agak sesuai. Pajak, koran, tunjangan. Atau kita lihat cowoknya dulu bentar. Kita lihat cowok biar lebih jelas. Upah. Hmm,
Kayaknya kok nggak ada yang pas ya. Oke, teman-teman, ternyata nggak ada dia yang cocok ya. Kira-kira kita mau pakai apa nih? Kita edit aja dari akun yang di sini aja. Ada gaji udah, transportasi, ada bonus, honorer, catering. Oh, ada catering. Sorry, sorry. Ada catering ini. Biaya catering. Jadi kita pakai catering ya. Control find catering. Oke. 500.000 ya tadi ya. Sini ada kas. Jika sudah, klik save and new. All journal, refresh, jangan lupa. Biaya catering kita ganti ya. Catering. Nah ini, double klik. Kita sesuaikan dengan COA yang kita punya. Konsumsi 5.503. 5.503. Jika sudah, kita klik OK. Kita klik refresh, all journal, refresh. Konsumsi. Oke, sudah ya. Ya, satu lagi terakhir. 30 Desember lagi diterima pendapatan jasa servis 51 juta rupiah. Ya, 30 Desember. Pendapatan jasa servis berarti kasnya bertambah 51 juta. Kemudian ada servis 51 juta. Karena ini jurnalnya sudah selesai, ini transaksi terakhir, maka kita sudah tidak perlu save and new, tapi kita klik save and close. Oke. Kita refresh dulu, all jurnalnya kita refresh. Oke, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, itu adalah jurnal yang sudah kita buat.